Kiana. Klek. Rasha yang sudah menutup pintu rumah, kemudian melepaskan tangan Lucky dan jongkok di belakang pintu rumah, sambil menahan sakit kepalanya lagi. "Kau tidak apa-apa?" tanya Lucky khawatir. "Kepalaku sakit sekali. Bisa kau tolong bantu pegang tanganku untuk naik ke kamar atas? Aku sulit berjalan sendiri, karena tubuhku seperti mau jatuh." Pinta Rasha yang masih dalam posisi jongkok memegang kepalanya. "Baiklah, pegang tanganku. Berjalanlah agak cepat. Jangan sampai mamaku melihat kalau aku kesakitan. Aku tidak ingin membuatnya stres." Pinta Rasha sambil berdiri dan memegang tangan Lucky yang memapah tubuhnya. Kau berat sekali." Jangan banyak protes, dan jangan ajak aku bertengkar dulu. Kepalaku benar-benar sakit sekarang." Pinta Rasha sambil meringis, membuat Lucky akhirnya diam dan hanya fokus membawanya naik ke kamar Rasha. "Hei, jangan baringkan aku di tempat tidur dulu. Bajuku basah. Dudukkan aku di sofa. Bantu aku buka semua pakaianku. Baru pindahkan aku ke tempat tidur." "Kenapa kau tidak buka pakaianmu sendiri?" Lucky melemparkan tubuh Rasha ke sofa dan menatap Rasha dengan kesal. Lucky tidak tahu betapa sakitnya Rasha menahan sakit di kepalanya, karena Lucky melemparnya dengan kasar. Tapi Rasha tidak membalas, hanya meringis kesakitan dan meletakkan kepalanya di bantalan sofa, masih dengan bajunya yang basah, seperti tidak ada energi untuk melawan Lucky. Sepertinya dia benar-benar sakit, tapi nanti sakitnya tambah parah kalau dia tidak membuka pakaiannya. Bisa semakin masuk angin. Gumam Lucky dalam hatinya, dan kemudian hatinya pun tersentuh hingga tubuh Lucky bergerak mendekati Rasha. Dengan tangannya mulai membuka kancing jas yang dipakai oleh Rasha. Lucky membuka satu persatu pakaian Rasha, hingga hanya menyisakan dalaman segitiga di bagian bawah tubuhnya. "Buka juga yang belum kau buka. Karetnya terlalu kencang. Aku yang tubuhku tidak memakai apa-apa supaya peredaran darahku lancar dulu." Pinta Rasha lagi pada Lucky, masih dengan memejamkan matanya, dan satu tangannya memegang kepala belakangnya. "Apa sih yang kau lakukan sampai begini?" Lucky menghela nafas, mengomel, lalu tangannya pasrah melakukan apa yang disuruh oleh Rasha, membuat mata Lucky menjadi agak nakal, dan tidak mau menuruti larangan hatinya untuk tidak melirik ke arah yang ditutup kain segitiga. "Aku sudah melakukan semua perintahmu," jawab Lucky setelah melepaskan semua pakaian Rasha. Kenapa dia menempatkan aku di situasi yang sangat sulit? Kenapa aku harus melihat bagian tubuhnya yang terlarang? Dia benar-benar merusak mood pagi hariku. Omel Lucky di dalam hatinya. Dan tentu saja, hatinya berdegup kencang melihat tubuh Rasha. Bagaimanapun, Lucky adalah wanita normal yang pasti tergoda melihat tubuh kekar milik Rasha. "Apanya yang sudah? Aku menyuruhmu memijat kepalaku." "Sakit. Kepalaku sakit. Kepalaku sakit sekali. Cepat bawa aku ke tempat tidur. Badanku menggigil." Pinta Rasha yang merasakan tubuhnya semakin menggigil. Iya, maaf." Lucky langsung mendekat ke tubuh Rasha dan memapah tubuh Rasha ke tempat tidur. Kenapa aku harus bersentuhan dengannya dengan kondisinya tanpa memakai apapun? Jantungku. Oh Tuhan, kuatkanlah aku. Apa perasaan ini muncul karena aku sudah lama tak bertemu dengannya? Kenapa tubuhnya harum sekali? Dan, aku gak bisa bayangin perasaanku lagi. Kuatkan dirimu, Lucky. Jangan sampai kau tergoda padanya, dan kau menerkam tubuhnya hingga membuat dirimu menjadi bahan tertawaan. Gumam Lucky dalam hatinya, yang sudah penuh dengan segala macam perasaan, tapi tetap berusaha untuk membawa Rasha ke tempat tidur dan menidurkan Rasha. Lalu Lucky pergi ke bawah untuk mendapatkan minyak pijat, dan kembali sesegera mungkin ke atas dengan membawa teh hangat yang sudah disiapkan oleh Nada untuk anak laki-laki kesayangannya. "Klek. Kenapa lama sekali? Apa kau ingin membunuhku?" protes Rasha ketika pintu kamarnya ditutup oleh Lucky. "Aku menunggu teh dari mama dulu." Lucky lalu menaruhnya di nakas dan membantu Rasha dalam posisi duduk untuk meminum teh hangat. "Sudah, segitu saja.
Segeralah pijat kepalaku dan seluruh tubuhku. Iya, cerewet. Jawab Lucky sambil menaruh gelas dan membantu Rasya kembali tiduran, lalu membalikkan tubuh Rasya. Aku pijat kepalamu dulu, nanti kalau sudah mendingan, aku pijat seluruh badanmu ya. Jawab Rasya skenanya. Lucky kemudian mulai memijat kepala Rasya, mulai dari kepala, tengkuk belakang lalu punggung. Rasya terus-terusan meringis merasakan sakit, karena rasa sakitnya memang sudah tak tertahankan. Rasa pusing, seakan berputar, dan nyeri dirasakan oleh Rasya, sehingga dirinya seakan ingin membenturkan kepalanya ke dinding, karena sakit yang dirasakan olehnya. Apa pijatanku terlalu sakit? Tidak, pertahankan seperti itu. Atau kalau bisa lebih kencang lagi. Kepalaku sakit sekali. Keluh Rasya yang terus-terusan meringis. Apa tidak sebaiknya kamu ke dokter saja? Aku tetap memijatmu, tapi kau juga harus periksa ke dokter. Tadi mamamu juga menyarankan supaya kau melakukan medical check-up. Pinta Lucky kepada Rasya, sesuai dengan apa yang disarankan oleh Nada. Jangan bawa aku ke dokter. Ini hanya sakit kepala biasa saja. Aku tidak suka minum obat. Celetuk Rasya dengan Lucky masih sambil memijat kepalanya, dan Rasya masih meringis kesakitan. Jadi, kau tidak mau ke dokter hanya karena takut minum obat? Aku juga tidak suka disuntik. Pokoknya jangan bawa aku ke dokter. Pijat saja aku sampai rasa sakitnya berkurang. Dan jangan banyak bertanya padaku. Kepalaku sakit setiap kali aku berpikir dan berbicara. Keluh Rasya pada Lucky, sehingga Lucky tidak lagi bicara pada Rasya, dan terus saja memijat Rasya sambil terus mendengar ringisan Rasya yang merasakan kesakitan. Tentunya sedikit banyak mempengaruhi perasaan Lucky yang terenyuh melihat Rasya kesakitan. Aduh, memang apa sih yang dilakukan tadi malam sampai bisa sakit begini? Sudah gitu merintih terus lagi. Tubuhnya juga dingin. Kenapa dia jadi membuatku merasa bersalah menyiramnya dengan air? Aku tidak tahu kalau dia tadi sakit. Dia juga yang mulai duluan dengan menghina aku. Membandingkan motor dengan sepeda. Kalau bukan karena trauma dan melihat ayahku nyaris mati ketika menyelamatkanku dari sepeda, aku tidak akan trauma naik sepeda. Gumam Lucky dalam hatinya, sambil tangannya terus memijat dan telinganya terus mendengarkan rintihan Rasya. Sudah 3 jam Lucky memijat Rasya, dan perlahan rintihannya sudah mulai berkurang. Walaupun sakit masih terasa, tapi sudah mulai bisa ditahan oleh Rasya. Terima kasih sudah memijatku, seru Rasya dengan suaranya seperti berbisik. Apa sudah mulai enakan? Tanya Lucky sambil menengok untuk melihat wajah Rasya yang sedang menutup matanya. Sudah mulai enakan, tapi masih sakit sesekali. Jawab Rasya masih sambil memejamkan mata. Kau harus ke dokter. Kita harus cek lab dan dilihat apa masalahnya. Lucky memaksa. Kataku enggak, kalau aku sakit, aku akan mencarimu dan meminta pijat padamu saja. Rasya membuka matanya saat bicara, dan menatap mata Lucky. Aku tidak selamanya tinggal bersamamu. Lucky bicara lalu mencibir ke Rasya. Aku tidak mau tahu. Kemanapun kau pergi, aku akan mencarimu kalau aku sakit. Kau ini, kapan sih mau memberikan aku ketenangan? Lucky melepaskan pijatannya dari bahu Rasya. Jangan berhenti memijat, kepalaku masih sakit. Lucky menghela nafas dan kemudian memijat bahu Rasya kembali. Kiana, duduklah di punggungku dan pijatlah sambil kau naik di sana. Rasanya akan lebih enak ke tubuhku daripada kau mijat aku dengan posisimu di samping seperti sekarang. Hah? Kau panggil aku apa? Kiana. Apa ada yang salah? Kenapa kau panggil aku begitu? Wajah Lucky sudah bersemu merah mendengar nama barunya dari Rasya. Memanggilmu Lucky nada terlalu panjang. Memanggilmu Lucky, aku seperti bicara dengan laki-laki. Memanggilmu Nada, aku membayangkan wajahmu adalah ibuku. Karena itu aku memanggilmu Kiana. Tapi hanya aku yang boleh memanggilmu seperti itu.